Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Rosida Oci di podcast Serba-serbi PKL Tim Kelas Digital Marketing Malang. Oke, sebelum saya akan memanggil salah satu tim saya kali ini, ada beberapa cerita ya terkait dengan tim saya kali ini. Siapa sangka jika yang selama ini terlihat pendiam, begitu banyak kelebihan yang terpendam dan yang tak semua orang tahu termasuk teman-teman di sekolahnya. Memiliki wajah yang baby face menjadi anugerah tersendiri dari Sang Pencipta untuknya. Terlihat lebih cantik ketika berhijab, menambah kesolehan dalam dirinya. Didukung postur tubuh yang ideal, makin menambah poin lebih untuk dia cocok menjadi talent model konten selama ini di kelas digital. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan panggil tim PKL saya kali ini dari SMKN 11 Malang, Amanda Putri Aulia. Hai Amanda. Gimana kabarnya, Mbak? Sehat ya? Oke. Oke ya, jadi ini podcast pertama kita ya selama kamu mengikuti PKL di tempat saya ya. Oke, pastinya teman-teman online semuanya yang nantinya akan melihat tayangan video ini di channelnya Kelas Digital ingin tahu kamu lebih dekat. Silakan saya kasih waktu untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Amanda Putri Aulia. Saya dari SMKN 11 Malang dan juga saya bagian dari tim digital kelas digital Malang. Oke. SMK 11 ya? Iya, SMK 11. Oke. Alasannya dulu memilih SMK itu kenapa? Bisa diceritain nggak? Atau mungkin kamu sebelumnya pengennya masuk ke SMA negeri atau SMK berapa kayak gitu? Kenapa tiba-tiba harus memilih SMK 11? Karena saya itu ingin lebih Iya. kayak pengalaman gitu. Jadi Oke. biar langsung maunya kan kerja gitu. Jadi Oke. biar ada pengalaman aja. Oke. Kalau SMA kan ujungnya harus belajar. Oke. Tapi sudah punya planning ya? Maksudnya setelah lulus SMK ini pengennya tuh kerja dalam bidang apa? Atau profesi apa yang ingin kamu geluti nantinya? Kalau itu masih dipikirkan lagi. Oh, dipikirkan lagi. Udah kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3, oke. Berarti kalau kita nih ya menghitung mundur, sebenarnya kalian di kelas 3 itu kan kurang beberapa bulan lagi ya, nggak sampai 1 tahun biasanya. Jadi proses setelah PKL selesai, kembali ke sekolah itu sudah mulai persiapan untuk mengikuti ujian akhir kompetensi. Oke, makanya oleh karena itu mungkin nantinya sudah mulai difikirkan kira-kira kalau semisal memang pengennya kerjanya itu di bidang apa. Nah, kebetulan kalian sendiri kan jurusannya TKJ ya. Oke, TKJ sendiri itu emang karena pilihan sendiri atau memang disarankan dari orang tua atau mungkin ngikutin teman-teman karena teman-teman banyak yang suka TKJ misalnya kayak gitu. Dulu itu maunya di SMK 1 bro, mau Oke. ambil jurusan perkantoran karena saya suka sama kantoran gitu loh. Oh, TKP gitu ya. Iya. Oke, Tapi kemudian itu karena kan dulu itu daring ya bu ya, jadi Betul. daftarnya itu lewat HP. Jadi itu ayah saya itu salah itu loh, salah milih di SMK 11 malah jadinya keterima di SMK 11 itu. Oke. Jurusannya jadinya makan yang TKJ itu aja ya. TKJ. Tapi selama menjalani di jurusan TKJ ini ngerasa terbebani nggak? Atau memang kamu udah ada feeling ya udah deh aku jalani aja karena udah nggak ada pilihan lain kayak gitu? Iya, dijalani aja dulu. Dijalani aja, oke. Selama hampir 3 tahun sekolah, kan ini ibarat kata kalian adalah lulusan pandemik ya. Iya. Oke. Ada beberapa hal yang sekiranya itu ngebikin kamu pada saat menjalani sekolah daring itu bosan atau gimana gitu? Ya mestinya bosan kalau daring bu. Bosan Kan di ya? rumah terus ya. Oke. Kalau di sekolah kan enak, bisa ketemu teman, Heeh. canda-canda gitu. Oke. Terus kemudian untuk materi sendiri nih, kalau teknis secara praktek gimana dulu ketika daring? Banyak yang keserap nggak? Misalnya 90% meskipun kalian harus daring itu masih ada yang kamu pahami atau enggak kayak gitu? Kalau praktek sih ya enggak sih, kayak nggak ada praktek ya, cuma kelas digital bu, praktikan saja. Kira-kira aja ya. Oke.
Terus di TKJ sendiri, mapel apa yang kamu paling favoritkan? Dari semua mapel yang ada tentunya. Biasanya kan ada kan mapel favorit kan, entah itu suka pemrograman, suka web konten atau apa kayak gitu. Ya di Rakrian itu. Di Rakrian Ya, itu? karena saya cukup memahami di bagian CSS-nya itu. Kalau Kelas di bagian- industrinya ya? Iya. Oke. Di CSS sendiri itu waktu di kelas industri, apa saja yang kamu kerjakan? Ya kayak buat web gitu, website, ngoding di website. Oke. Ya kayak gitu. Berarti full coding ya? Iya. Kalau membuat web tanpa coding udah pernah dilakukan nggak? Belum. Belum. Karena sama ini ada modulnya itu. Oh, oke. Oke, Amanda. Jadi gini ya teman-teman online. Amanda ini adalah salah satu tim saya ketika PKL di tempat saya ini. Jadi beberapa dari SMK 11 itu mengirimkan 10 orang siswa dan siswi ya, 8 orang 8 orang perempuan, 2 laki-laki. Dimana dalam satu jurusan itu memang jurusannya sama semua TKJ kayak gitu. Jadi ketika saya pertama kali ketemu mereka itu memang saya nggak apa ya, ibarat kata itu saya memang tidak tahu mereka fokusnya di apa, meskipun semuanya sama-sama di TKJ. Jadi kalau di sini tuh saya selalu membiasakan ada yang namanya assessment bakat dan minat kayak gitu. Nah, dari hasil assessment itulah yang nantinya akan saya bagi lagi per timnya sesuai dengan hasil tesnya itu tadi. Makanya kenapa ketika mungkin dari jurusannya itu kok nggak sesuai atau gimana, sebenarnya saya melihat dari hasil tes itu, dan beberapa kali saya kasih experience ke tim saya dan terbukti. Jadi meskipun mungkin jurusannya dari TKJ ya, tapi kalau misal saya ngasih challenge ke mereka untuk menjadi tim content creator atau tim desain, itu ternyata jalan. Nah, itu mungkin yang harus nantinya jadi PR nih bagi sekolah-sekolah SMK yang lain, bahwa terkait sinkronisasi di tempat Dudika itu, apalagi di kurikulum Merdeka saat ini, itu penyesuaian di tempat PKL harus dari tempat Dudikanya baru kemudian di sekolah. Jadi bukan kebalik ya, kalau dulu mungkin di tempat industri itu yang menyesuaikan kurikulum dari sekolah, tapi kalau sekarang ketika PKL kebanyakan harus mengikuti kurikulum dari Dudika baru kemudian sekolah menyesuaikan. Itu aja info terupdate dari saya selaku pembimbing tim PKL di kelas digital ini. Oke Amanda, pertama kali mendengar kelas digital ini dari siapa? Dari guru pembimbing sekolah atau memang dari sosial media atau dari info yang lainnya gitu? Dari pembimbing dari sekolah. Ini jadikan sekolah. Oke. Jadi ya itu dari pembimbing. Oke. Beberapa teman yang gabung di sini itu teman satu kelas semua atau ada yang nggak sekelas sama kamu? Ada yang nggak sekelas, ada 2 orang yang nggak sekelas. 2 orang yang nggak sekelas, oke. Tapi pada akhirnya kenal ya karena sama-sama di sini. Oke Amanda, coba ceritain aktivitasmu selama kamu PKL di sini itu apa sih yang dikerjakan? Saya kalau di sini itu ngelas streaming dan juga pegang salah satu akun di akun TikTok di kelas digital ini, yaitu akun tempat PKL SMK. Oke. Kesan apa yang ngebikin kamu nggak bisa dilupakan, atau mungkin kesan apa yang pada akhirnya ngebikin kamu oh iya pada akhirnya saya punya pengalaman baru lagi nih, atau mungkin ada hal lainnya yang pengen kamu sampaikan atau diceritain, silakan. Ya kan waktu itu saya malu jadi nggak bisa live streaming gitu. Malu-malu ya? Jadi, Oke. ya. Jadi sama Bu Oji itu terus di post gitu loh. Dimotivasi gitu ya? Kamu Oke. tuh bisa. Terusnya kamu tuh bisa. Akhirnya saya bisa. Bisa ya? Lebih lancar udah sekarang komunikasinya ya? Iya. Oke. Ya itu salah satu cara ya bagaimana. Kadang itu saya gini, anak-anak Gen Z zaman sekarang itu kan kebanyakan hanya punya fasilitasnya tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik kayak gitu, atau mungkin kurang maksimal ketika udah punya device yang sudah diberikan dari orang tua kayak gitu. Oleh karena itu di era digitalisasi seperti sekarang ini itu membuat kita itu harus bergerak dan keluar dari zona nyamannya kita masing-masing. Karena apa? Karena tuntutan digital saat ini pun juga serba cepat gitu ya. Jadi kalau semisal dari teman-teman tim PKL baik yang di sini ataupun yang nantinya mau masuk ke tempat saya, itu harus cepat juga beradaptasi untuk menyesuaikan kayak gitu. Karena kalau semisal kalian tidak mau segera menyesuaikan, nanti akan ketinggalan sendiri dengan dari tim-tim yang lain kayak gitu. Yang notabene mungkin mereka nanti sudah punya skill yang lainnya yang lebih jago misalnya.
Ada yang kadang itu tipikal siswa saya, dia jago di konten, entah itu konten editing, baik foto ataupun video. Ada yang memang misalnya jago di public speaking, ada yang memang jagonya di programmer web dan yang lainnya kayak gitu. Oleh karena itu biasanya saya mix siapa yang memang pengalamannya lebih dominan, biasanya dia yang akan saya suruh untuk share ke teman-temannya ataupun mengajarkan. Jadi dengan seperti itu nanti wawasannya juga akan sama-sama yang dipunya dan sama-sama bisa diaplikasikan setelah proses PKL selesai ya tentunya kayak gitu. Oke, Amanda, ini udah jalan hampir 3 bulan ya Mbak ya, Iya. PKL di sini. Oke. Berapa bersaudara kamu? Cuma anak tunggal saya. Anak tunggal. Harapan orang tua ke kamu selama ini apa? Pengennya? Ya kayaknya saya bisa ya tentunya kalau udah lulus ini bisa mendapatkan bocah yang baik gitu loh. Oke, terus? Ya, tapi ayah bilang itu kalau mau kuliah juga nggak apa-apa, tapi saya tuh kayak takut gitu loh Bu. Takutnya kenapa? Takutnya itu takut nggak bisa gitu. Wah, ini nih. Merasa insecure kah atau mungkin nggak ada keberanian terkait dengan kemampuan diri sendiri, padahal setiap orang itu selalu akan ada kelebihan yang namanya kekurangan Mbak, tinggal kamu bisa mendobrak mental block itu tadi kayak gitu. Ya jelas sih gini ya, ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu hingga kalian lahat ya. Jadi apalagi dengan kamu posisi saat ini menjadi anak tunggal, pastinya harapan orang tua sebenarnya juga besar ke kamu ya tentunya kan. Oke, maka oleh karena itu selagi orang tua ada, banggain mereka ya. Selama memang orang tua masih mampu ibaratnya untuk membiayai kamu menempuh pendidikan setinggi mungkin yang memang kamu mau, tentunya kamu nanti harus benar-benar niat menjalani itu. Jangan sampai di tengah-tengah jalan sudah masuk kuliah ujung-ujungnya dilanjutin ya, itu jangan. Apapun yang nantinya ingin kamu lakukan setelah sekolah udah lulus, silakan benar-benar pergunakan sebaik mungkin dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau semisal mau kuliah, mulai dari sekarang juga harus sudah punya planning, tujuannya ke jurusan apa, universitasnya mau pilih negeri ataupun yang swasta, kayak gitu. Sebenarnya rasa takut itu nanti akan hilang dengan sendirinya ketika kamu memang sudah menjalani itu. Buktinya beberapa kali saya challenge Amanda ini ya guys ya. Beberapa kali dia juga udah nolak ke saya, tapi saya percaya bahwa anak ini sebenarnya bisa. Tinggal siapa yang bisa mengarahkannya saja kayak gitu. Pun halnya nanti pilihan kamu ketika kamu kuliah pun nggak perlu ada yang ditakuti. Dari sana nanti pengalamanmu akan bertambah lagi. Akan bertemu dengan banyak teman dari seluruh Indonesia, ya. Akan tambah ilmu lagi, sesuatu yang berbeda lagi kalau semisal memang jurusan yang diambil misalnya nggak selinier kayak saat ini. Misalnya saat ini kamu TKJ, nanti jurusannya misalnya ngambil hubungan internasional kayak gitu. Itu kan udah nggak selinier kan aslinya kayak gitu. Tapi nggak masalah. Apapun jurusan yang memang kamu ambil, harapannya kan pasti ilmunya bermanfaat. Ya, orang tua nanti bahagia melihat kamu sukses dan orang-orang terdekatmu pun juga akan merasakan impact-nya kayak gitu ya. Sejauh mana kebermanfaatan kita bisa dirasakan orang lain. Tujuannya di situ. Oke ya. Oke, Amanda. Ada pesan tersendiri mungkin kamu untuk teman-teman online yang nantinya melihat podcast ini, baik yang saat ini masih berjuang menyelesaikan PKL-nya ya, atau mungkin yang nantinya memang ada yang mau melanjutkan untuk PKL di tempat saya. Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Ya untuk teman-teman semua, untuk yang sedang menjalankan PSG maupun magang di manapun itu semangat terus dan jangan lupa untuk selalu berdoa biar kalian itu selalu semangat gitu. Oke. Biar bisa menggapai semua impian kalian semua. Dan Amin. bisa membahagiakan orang tua kalian semua tentunya. Oke. Itu aja? Iya. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum podcast kali ini saya akhiri. Apa yang ingin kamu sampaikan terutama ke pembimbing utama PKL di sini, yaitu saya sendiri ya. Oke. Ada kesan-pesannya nggak untuk saya? Atau mungkin ada hal lain unek-unek yang ingin kamu sampaikan, silakan. Untuk Bu Oci, terima kasih selama ini sudah membimbing saya hingga sampai saya ada di titik saat ini. Dari waktu saya masuk itu saya nggak bisa apa-apa, sampai sekarang itu saya bisa semua yang di Bu Oci, insya Allah saya bisa. Wah, plus untuk apa deh guys? Nah, ini baru nih, tim Tangguh itu kayak generasi emas itu harus seperti ini ya. Jadi generasi emas itu yang berani untuk menghadapi yang namanya perubahan di dunia ini tentunya. Jadi jangan ditakutin,
Justru kalau semakin kita takut, nanti rasa percaya diri itu akan semakin besar dalam diri kita. Maka oleh karena itu ketika kita sudah punya potensi, gali dan kembangkan lagi. Karena kita nggak tahu nanti di akhir itu akan jadi apa, atau mungkin nanti jadi menteri, atau mungkin jadi pengusaha, atau mungkin jadi apapun itu, yang jelas profesinya sekiranya bermanfaat itu tadi ya. Sebelum ini nih, ada produk dari saya. Ini ya, ini produk saya kolaborasi sama kakak saya tentunya ya. Jadi ada deodoran natural, namanya Cosideo. Ini nantinya kalau kalian pengen mencoba ataupun beli bisa langsung check out ke official Shopee-nya ya, di Cosideo official. Ataupun nanti kalian bisa berkunjung ke Instagramnya, silakan langsung follow di Cosideo. Oke ya, itu aja untuk podcast siang hari ini. Wah siang, pagi guys, oke ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton podcast kita kali ini dan akan bersambung di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe ya di channelnya Kelas Digital Marketing Malang. Kemudian jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, dan share ke seluruh sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.